Maka di situ kemudian saya sampaikan kepada mereka, kalau bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ampunan dan maghfirah dari Tuhanmu lebih luas daripada lautan. Karena di sini Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, hambaku yang melampaui batas, jangan kamu berputus asa dari rahmatku, katanya, dari rahmat Allah. Di sini kemudian saya mencatat, orang yang banyak dosa disupport sama Allah. Maka saya mengatakan, lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang yang banyak ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Karena pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Itu saya sampaikan kepada anak-anak awal-awal saya masuk ke teman-teman Sarkem. Waktu itu saya dicurigai, saya datang malam Jumat pakai sarung, pakai kopiah, pakai baju koko, masuk lokalisasi. Preman-preman di Sarkem itu ketika saya masuk mereka bilang apa? Ya Allah, ngelonte kok sarungan. Ya Allah. Itu benar-benar seperti itu. Sampai kemudian peristiwa yang sangat mencekam ketika 5 kali saya ke sana, saya ditodong sama preman terbesar di tanah Jawa waktu itu. Namanya Gunardi Joko Luwito, yang lebih terkenal dengan nama Gunjek. Beliau pegang pistol, ditodongkan kepalanya kepada saya seperti ini. Dia mengatakan apa? Kamu macam-macam saya bunuh. Dan alhamdulillah pengalaman saya dengan preman itu super banyak. Kalau orang-orang hari ini pengen menguasai dunia malam, pengen menguasai hiburan, harus membawa pasukan, saya tidak. Cukup dengan bismillah dan assalamualaikum. Termasuk sekarang yang menjadi binaan rutin saya di Jakarta, klub malam terbesar se-Asia Tenggara, Colosseum. LC-nya ada 900. LC itu kalau di Pantura Purel, perempuan rela diusel-usel. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Kadang-kadang karaoke, katorok dibuka, oke. Ya. Awal mula saya masuk, kalau tadi Pak Nurul bilang KBRI, kalau di Jakarta ada Mabes Polri, Mangga Besar Pol belok kiri. Di situ pusat segala kemaksiatan ada. Saya pernah di salah satu hotel di Jakarta itu saya mau masuk, dikeroyok preman 20. Alhamdulillah saya nggak mundur. Kenapa? Belakang saya tembok. Kan saya nggak bisa kemana-mana gitu. Wong mabur ora iso. Mabur ora iso kok itu. Jadi saat itu kemudian ketika saya diterima gara-gara saya malam ke-7 sholat di sana, saya sampaikan kepada almarhum Gojek waktu itu, coba kamu sampaikan kepada saya, apa sih landasannya? Saat itu saya sampaikan, Kanjeng Sunan Derajat itu pernah mengatakan, wene ono ageman marang wong Buddha, wene ono tongkat marang wong buta. Tapi saya jadi ingat nih Pak, saya kemarin umroh masuk bandara Jeddah, saya pakai kacamata hitam, pakai tongkat, masuk bandara, polisi Arab bilang torik, tolong ngurangin dikasih jalan. Saya pede banget. Ada apa ini? Begitu sampai bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa saya datang semua disuruh minggir? Jelas ada orang buta lewat, matane aku. Kacamata lah tekenan. Kacamata udah teken. Padahal saya ini pakai kacamata hitam gara-gara saya terbiasa ngaji di kafe. Kenapa? Supaya kalau ada yang seksi saya ngelirik tidak kelihatan. Lumayan. Iya kan lumayan. Kan itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Ya Allah. Iki kacan terburu nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu saya diterima sama mereka gara-gara saya sholat terakhir, yang barangkali kawan-kawan pernah melihat ini di YouTube. Waktu itu saya ingat betul, malam ke-7 hari Jumat itu saya masuk ke lokalisasi, diikuti oleh 5 PSK di belakang saya. Aku kemeringat Pak Nurul, ya Allah, jangan-jangan diperkosa gitu. Lah nanti kita tanya jawab, kok bisa sih Gus Miftah betah, itu rahasianya apa lah? Nanti tak kasih tahu. Akhirnya saya sholat di situ. Begitu saya sholat tahajud, saya masih ingat betul yang saya baca adalah surat Al-Muzammil setelah suratul Fatihah dengan 5 PSK yang ada di belakang saya. Mereka sudah, ya sebegitulah penampilannya. Akhirnya gara-gara ada yang 5 PSK ini, bacaan sholat tahajud yang biasa saya baca sir, saya baca jahar. Saya baca jahar supaya telinga mereka dengar. Saya pengen lihat respon mereka seperti apa. Dan Anda tahu, begitu saya membaca surat ini secara jahar, yang tadinya mereka omong-omongan diam, bahkan di tengah-tengah saya membaca ayat mereka menangis. Saya masih ingat betul waktu itu yang saya baca surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil
nisfahu awin qus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Ono genine apa ora iki? Kayak kamu terbakar. Yang artinya Jelas gak tahu. Bisa ngerti. Gak tahu. ketok aja. Ikro jadi teluran lulus kok. Dan mbak-mbak PSK di belakang saya ini semuanya nangis. Nangis. Lima-limanya nangis. Mereka sesenggukan nangis. Akhirnya rokaat kedua, ini kan suratnya nggak terlalu panjang juga nggak pendek. Pertengahan surat saya potong, pertengahan saya lanjutkan ke berikut. Begitu rokaat kedua, saya teruskan bacaan ini, saya ikut-ikutan menangis. Kenapa? Bukan karena saya ingat dosa, aku gengsi, londe nangis, masa aku ora.